menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama ada paruh. Paruh berfungsi mengambil pakan dalam partikel yang kecil agar dapat masuk ke dalam rongga mulut. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat bercampur dengan saliva yang mengandung enzim amilase dan maltase. Enzim maltase berfungsi merubah amilum atau pati menjadi glukosa, dan maltase berfungsi merubah maltase menjadi glukosa. Selanjutnya ada esofagus. Dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang berguna untuk mendorong pakan masuk ke dalam krop. Dalam esofagus terdapat mucus yang berfungsi untuk melancarkan jalannya pakan. Krop atau biasa disebut dengan tembolok. Tembolok sendiri merupakan kantung dengan fungsi untuk menyimpan pakan sementara. Di dalam tembolok terjadi aktivitas enzim amilase, yaitu dapat merubah amilum atau pati dan pakan menjadi glukosa yang mudah dicerna. Lalu ada proventriculus atau biasa disebut dengan lambung sejati. Di lambung sejati sendiri terjadi pencernaan secara enzimatis. Enzimatis merupakan salah satu proses modifikasi sifat fisika dan kimia minyak dan lemak. Terdapat beberapa enzim dalam proventriculus. Yang pertama adalah HCl. HCl berfungsi sebagai aktivator atau biasanya untuk mengaktifkan pepsinogen yang akan diubah menjadi pepsin. Selanjutnya ada pepsin, berfungsi mengubah protein dalam pakan menjadi pepsin. Oke, saya akan melanjutkan teman saya. Kemudian pada sistem pencernaan ayam yang keenam yaitu ada ampela atau gizzard. Pada gizzard terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh kerikil atau batu. Kemudian setelah melewati gizzard akan melewati usus halus. Pada ayam dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah melewati usus halus akan melewati seka. Pada seka terjadi penyerapan fermentatif dengan bantuan bakteri selulosa, hemiselulosa, dan lignoselulosa. Setelah itu akan melewati kolon. Pada kolon terjadi penyerapan air, mineral, dan vitamin secara besar-besaran. Kemudian ada otot sphincter yang mengatur peta. Setelah itu ada kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan dari babi. Yang pertama yaitu organ mulut. Di situ pertama kali makan masuk ke dalam sistem pencernaan dan terjadi pencernaan secara mekanis dan dibantu oleh enzim yang dinamakan saliva. Yang kedua, setelah dari mulut menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan ini merupakan saluran penghubung dari mulut menuju ke lambung. Di sini terjadi gerak peristaltik yang digunakan untuk melepas makanan agar masuk ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Di lambung ada 3 bagian yang dinamakan kardiak, fundus, dan pilorus. Di sini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dibantu oleh getah, dan di getah tersebut terdapat banyak sekali zat kimia, dan juga terdapat HCl serta terdapat enzim-enzim yang antara lain renin, pepsin, dan lipase. Terima kasih. Melanjutkan video dari teman saya, selanjutnya pakan akan masuk ke dalam usus halus. Sel-sel di dalam usus halus mengeluarkan berbagai enzim yang membantu pencernaan dan menyerap hasil akhir pencernaan makanan. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terjadi penambahan sekresi dari hati dan pankreas, sedangkan pada jejunum dan ileum terjadi penyerapan nutrien. Setelah itu pakan akan masuk ke dalam usus besar yang umumnya panjangnya 4 sampai 4,5 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu kolon, sekum, dan rektum yang berfungsi umum sebagai tempat pembentukan feses. Yang terakhir adalah anus. Anus sebagai tempat pengeluaran feses dari dalam tubuh. Saya mau memasukkan bagian-bagian pencernaan kelinci. Mulut merupakan tempat terjadinya proses pencernaan secara mekanis. Di dalam mulut terdapat cairan saliva, itu terdapat enzim amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi glukosa, dan maltase menjadi glukosa. Yang kedua itu ada esofagus. Esofagus ini adalah bagian yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam esofagus ini terjadi gerak peristaltik, terjadi melemas pakan. Nah, terus yang ketiga ini ada hati. Hati ini adalah organ pencernaan yang menghasilkan getah empedu. Hati memiliki fungsi yaitu yang pertama menetralkan racun, yang kedua itu mengubah glukosa menjadi glikogen, yang ketiga itu mengubah protein tertentu, dan yang keempat itu ada lambung. Lambung ini menghasilkan cairan lambung. Cairan lambung itu
terdapat HCl yang berfungsi menghentikan amilase dari kelenjar saliva. Lambung itu ada 3 enzim ya. Yang pertama itu pepsin mengubah protein menjadi pepton, yang kedua renin koagulasi susu, dan yang ketiga itu ada lipase yaitu lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ pankreas. Nah, pankreas ini merupakan organ aksesori dari kelinci. Pankreas ini menghasilkan 3 jenis enzim, yaitu enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa, yaitu enzim lipase yang mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, lanjut ke usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, penyerapan nutrisi terjadi di bagian ileum yang ketiga ini. Lanjut ke sekum. Nah, sekum ini merupakan organ pencernaan inti kelinci. Sekum ini 10% dari kapasitas tubuh kelinci itu sendiri. Terjadi pencernaan selulosa oleh bakteri yang menghasilkan asam asetat, propionat, dan butirat. Lanjut ke kolon. Kolon ini merupakan usus besar yang fungsinya itu untuk penyerapan air secara besar-besaran, yaitu rektum sebagai tempat pembentukan dari feses itu sendiri. Terus ke anus. Nah, di anus terjadi pembuangan feses. Sistem pencernaan kambing yang pertama dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat saliva yang menghasilkan enzim petialin atau enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi amil. Selanjutnya terdapat faring yang merupakan pencernaan secara mekanik di dalam mulut. Selanjutnya yaitu esofagus. Dalam esofagus terdapat gerak peristaltik yang akan mendorong pakan masuk ke dalam organ selanjutnya, yaitu lambung. Dalam lambung terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah rumen. Di dalam rumen terjadi proses fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Selanjutnya terdapat retikulum. Dalam retikulum dibentuk menjadi bolus, kemudian bolus dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Selanjutnya adalah omasum. Dari mulut, pakan yang sudah akan ditelan kembali kemudian masuk ke dalam omasum. Dan terakhir terdapat proses pencernaan yang dalam abomasum. Terdapat proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya pada pencernaan kambing, setelah masuk abomasum, pakan akan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum itu si kelenjarnya akan menghasilkan sekresi berupa zat bersifat alkali yang akan masuk melalui saluran di antara pili. Ya, zat itu berfungsi sebagai pelancar dan juga untuk melindungi dinding duodenum dari zat-zat asam yang berasal dari abomasum. Lalu setelah itu menuju ke jejunum. Di jejunum itu terjadi penyerapan nutrisi pakan secara sedikit. Lalu pada ileum terjadi penyerapan nutrisi pakan secara besar. Setelah masuk usus halus, pakan akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air secara besar-besaran dan juga pembusukan sisa pakan menjadi feses. Setelah itu, yang terakhir pakan akan masuk anus. Di anus ini merupakan organ yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Selain organ-organ pencernaan yang sudah disebutkan tadi, pada kambing terdapat juga organ aksesori yang meliputi pertama ada lidah yang berfungsi untuk mengambil pakan, lalu ada gigi untuk menghaluskan pakan sebelum penelangan, lalu ada kelenjar saliva yang akan mensekresikan saliva pada mulut, lalu ada hati yang akan mensekresikan cairan empedu, serta pankreas yang letaknya berada di lengkungan duodenum berfungsi untuk mensekresikan cairan yang akan dimasukkan duodenum melalui ductus pankreaticus. Sekian, terima kasih.